Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Diansah. Saya dari kelas 2D Pendidikan Jasmani dengan NPM 192191137. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan materi dari mata kuliah Telaah Kurikulum Penjas yang di dalamnya mengenai analisis kurikulum pendidikan jasmani ya. Baik, yang pertama di sini saya akan mencoba memaparkan pengertian dari pendidikan jasmani itu sendiri ya. Nah, apa sih yang definisi dari pendidikan jasmani ini? Pendidikan jasmani ini merupakan salah satu mata pelajaran yang memang di sekolahnya itu yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik seseorang atau motorik seorang anak atau peserta didik ya, yang melibatkan kemampuan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, dan pembiasaan pola hidup sehatnya, dan juga pembentukan karakter seperti mental, emosional, spiritual dan sosialnya. Nah, yang pada intinya pendidikan jasmani ini merupakan suatu pelajaran yang memang menyongsong pada peningkatan dan perkembangan pada motorik seorang anak itu sendiri. Nah, di sini yang disebutkan sebagai pembentukan karakter mental, emosional, spiritual dan sosial ini yaitu dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional itu sendiri ya, yang memang berlaku pada kurikulum. Baik. Nah, selanjutnya yang kedua ada asumsi dasar program pendidikan jasmani. Nah, pada asumsi ini yang pertama yaitu ada program pendidikan jasmani dan program olahraga yang mempunyai tujuan yang berbeda. Nah, maksudnya jadi pada program ini itu lebih dikhususkan pada minat bakat yang memang sangat menonjol ya. Contohnya uh, apa misal misalnya seperti ini, seseorang itu mempunyai keinginan yang memang dalam salah satu cabang olahraganya itu lebih diperkuat seperti itu. Maksudnya itu ketika seorang anak misalnya ada yang memang mempunyai prestasi di salah satu cabang olahraga yang sangat menonjol, itu bisa uh, meng, apa termasuk pada program pendidikan jasmani dan program olahraga yang mempunyai tujuan yang berbeda ini. Nah, jadi maksudnya itu uh, beberapa cabang olahraga yang memang berkeinginan untuk memperbaiki kemampuan agar dapat berkompetisi dengan orang yang lain yang mempunyai keinginan dan minat bakat yang sama pula seperti itu ya. Begitupun sebaliknya, pembuatan program pendidikan jasmani ini ditunjukkan untuk setiap anak didik ya. Selain berlaku sebagai tenaga pendidiknya, itu berlaku juga pada anak didiknya ya, dari mulai anak yang memang berbakat sampai anak yang memang kurang ya dalam keterampilannya. Jadi program ini itu bertujuan untuk pembuatan program tersebut menyediakan dan memberikan berbagai pengalaman gerak untuk membentuk pondasi gerak yang kokoh yang pada akhirnya diharapkan dapat mempengaruhi gaya hidup yang aktif dan sehat seperti itu. Nah, yang kedua itu anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa ya, memang karena kenapa yang namanya anak-anak itu tentu porsinya itu berbeda ya sama orang dewasa. Nah, di sini kemampuan, kebutuhan dan perhatiannya itu minat bakat anak-anak berbeda dari kemampuan kebutuhan orang dewasa ya. Oleh karena itu sudah barang tentu ya kurang cocok apabila mempelajari disamaratakan dengan apa yang seharusnya dipelajari oleh orang dewasa seperti itu ya. Nah, yang ketiga, anak-anak yang kita ajar sekarang tidak untuk dewasa sekarang. Nah, jadi maksudnya itu dalam proses pembelajaran seperti yang saya katakan tadi, jadi jangan disamaratakan bahwa porsi anak-anak dan porsi anak dewasa, karena memang anak-anak itu sangat berbeda dalam proses pembelajarannya itu
harus dipenuhi bersama kegembiraan seperti menggunakan permainan atau misalnya games atau apa dan lain-lainnya ya, banyak juga. Nah, kalau misalnya disamaratakan bisa-bisa akan malah menjadi dampak negatif seperti itu. Nah, sekaligus mempersiapkan anak didik ini untuk hidup dalam dunia yang memang belum pasti di masa yang akan datang. Atau dengan kata lain, di sini bisa disebutkan program tersebut berusaha membantu siswa belajar bagaimana belajar, atau bisa disebut learning how to learn ya, dan membantu siswa menyenangi proses discovery dan eksplorasi tantangan-tantangan baru dan berbeda dalam domain fisiknya itu sendiri ya. Jadi apa ya, anak-anak itu apa yang anak-anak yang kita ajar tidak untuk dewasa sekarang, seperti itu ya. Yang selanjutnya itu ada karakteristik program pendidikan jasmani. Nah, di sini ada dua bagian. Yang pertama itu ada developmentally appropriate practices ya, atau bisa disebut diperpendek atau disingkat menjadi DAP. Ya, maksudnya itu adalah tugas ajar yang memang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Nah, di sini dengan demikian tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar. Jadi prosesnya itu harus menyesuaikan seperti itu ya. Nah, tugas ajar yang sesuai ini harus mampu mengkoordinasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik setiap anaknya itu. Jadi gimana ya, harus dapat memperhatikan setiap karakteristik seorang anak seperti itu. Nah, yang kedua ada instructionally approach practices ya, atau bisa disingkat IAP. Nah, maksudnya itu tugas ajar yang memang diberikan diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Nah, cara pembelajaran tersebut yaitu merupakan hasil penelitian dan atau pengalaman yang memang memadai, yang memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Nah, jadi dalam hal ini yaitu untuk memperoleh suatu gambaran yang memang terdapat pada peserta didik atau hasil ya, bisa dilihat hasil misalnya itu lebih lengkap tentang karakteristik pembelajaran penjas ya. Maka daripada itu peserta anak didik ini dapat memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Yang selanjutnya ini ada ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Nah, pada Badan Standar Nasional Pendidikan ini tahun 2006 ya, halaman 2 menyebutkan bahwa ruang lingkup materi pembelajaran pendidikan jasmani ini olahraga dan kesehatan meliputi beberapa aspek. Nah, yang pertama permainan dan olahraga tentu ya. Dalam ruang lingkup materi yang dipelajari dalam pendidikan jasmani ini meliputi permainan dan olahraga. Ini sangat berkecimpung pada pendidikan jasmani itu sendiri. Nah, karena permainan olahraga ini mencakup olahraga tradisional, permainan eksplorasi gerak seorang anak, keterampilan lokomotor dan non lokomotornya ya. Banyak sekali ini dalam cabang olahraganya, bisa itu atletik, kasti, roller, kipas atau sepak bola, basket yang menyangkut bola-bola besar ya, termasuk bola kecil seperti tenis meja atau bulu tangkis ya. Itu bisa termasuk pada permainan dan olahraga ini. Nah, yang kedua itu aktivitas pengembangan diri. Aktivitas pengembangan diri ini terdiri dari mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. Jadi pada ruang lingkup yang memang mencakup dan berhubungan itu pada aktivitas pengembangan diri ya, berhubungan dengan materi pendidikan jasmani itu sendiri. Yang ketiga aktivitas senam. Aktivitas senam ini ya tentu banyak macamnya ya. Ada senam lantai, ada aerobik,
dan senam-senam lainnya seperti itu. Atau bisa disebut digolongkan juga di aktivitas ritmiknya itu ada senam pagi, SKJ ya, aerobik juga bisa termasuk ritmik itu. Jadi aktivitas ritmik ini yang memang menggunakan olahraga yang memang lebih menggunakan musik seperti itu. Terus ada aktivitas air ya, itu tentu seperti renang, uh, apa aktivitas di air ya. Memang di air juga tidak mesti harus renang, cuman yang dinamakan aktivitas ini mencakup di air itu seperti olahraga akuatik ya, yang karena memang tidak harus renang ya, banyak sekali aktivitas yang dilakukan di air. Yang keenam itu ada pendidikan luar kelas. Nah, pendidikan luar kelas ini meliputi piknik atau karya wisata ya, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah dan mendaki gunung. Yang terakhir itu ada kesehatan. Kesehatan di sini meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Yang memang dalam ruang lingkup materi pendidikan jasmani ini sangat luas sekali ya, dan sangat banyak sekali aspeknya, yaitu yang tadi saya sebutkan itu beberapa materi yang tergolong dan berkesinambung pada materi pendidikan jasmani itu sendiri. Yang terakhir ini ada isu kurikulum pendidikan jasmani ya. Yang pertama di sini terdapat isu program. Nah, isu program ini yaitu beberapa yang memang mendapat diklasifikasikannya pada dalam cabang olahraga yang memang dalam isu program ini, yaitu ada cabang olahraga atletik, permainan, senam, bela diri, dan olahraga tradisional ya, yang kenyataannya sering menggiring guru. Ini jadi materi kurikulum SMA ya dan MA ini pada dasarnya memang merupakan berbagai gerak dasar yang tadi saya sebutkan, itu merupakan beberapa cabang olahraganya. Nah, yang memang dalam isu program ini sering menggiring para guru, yaitu memaksakan diri mengajar olahraga yang untuk beberapa siswa mungkin belum saatnya karena persyaratan fisik dan koordinasinya belum memadai hingga PBM dan kurang DAP ya, yang seperti tadi developmentally appropriate practices yang tadi saya jelaskan. Nah, yang kedua ini ada isu proses pembelajarannya. Tentunya banyak sekali isu dalam proses pembelajaran yang memang diantaranya di sini disebutkan peranan unik dari pendidikan jasmani, yaitu belajar gerak dan belajar sambil bergerak cenderung kurang dipahami oleh para pengajar dan kurang tercermin dalam pembelajaran. Jadi tidak ada cerminan seperti itu ya, tidak mempunyai gambaran, hanya saja yang memang yang diperlakukan itu hanya formalitasnya saja. Yang selanjutnya, siswa kurang mendapat kesempatan untuk mengintegrasi aktivitas pendidikan jasmani dengan pengalaman-pengalaman pendidikan pada bidang-bidang lainnya. Guru kurang mengembangkan aspek afektif karena kurang melibatkan aktivitas yang memang dapat mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama, dan kesenangan siswa terhadap pendidikan jasmani itu sendiri. Yang ketiga itu ada isu dalam penilaian ya. Nah, isu penilaian ini merupakan bagian yang memang tak dapat dipisahkan atau bersifat integral ya dari satu proses belajar mengajar. Evaluasi ini berfungsi sebagai salah satu cara untuk menentukan perkembangan belajar dan mengetahui seberapa jauh tujuan pendidikan yang telah dicapai. Yang keempat ini ada isu jumlah dan karakteristik siswa. Nah, guru penjas ini sering dihadapkan dengan masalah jumlah siswa yang cukup banyak, mulai dari kelas 10, 11, bahkan ditambah dengan siswa dari kelas paralel ya, atau misalnya dari kelas lainnya. Nah, lebih rumit lagi,
eh, karena yang dipelajari adalah sesuai dengan kemampuan fisik dan perkembangan mental yang berbeda-beda. Jadi yang menyulitkannya itu kan setiap anak setiap peserta didik itu mempunyai karakteristik yang memang berbeda-beda ya, tidak sama. Nah, dalam dalam jumlah yang banyak itu memang akan apa seorang guru itu akan merasa kesulitan ya, karena memang tidak terlihat satu sama lain dengan apa yang memang problemnya itu kadang permasalahan yang memang sering terjadi itu kurangnya waktu dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran penjas itu biasanya uh, yang familiarnya itu sedikit, tidak banyak. Jadi uh, gurunya itu memang merasa kebingungan dengan diberikan siswa banyak, namun tidak terkontrol semuanya ya, seperti itu. Yang kelima ini isu sarana dan prasarana pembelajaran penjas yang memang uh, hampir merata dari beberapa sekolah. Memang dalam penjas ini kurang diperhatikannya sarana dan prasarana sebagai penunjang proses pembelajaran. Ini salah satu isu yang mencakup merata dan sangat terasa oleh para pelaksana penjas di lapangannya, yang pada umumnya sekolah-sekolah itu setiap jenjang pendidikannya selalu dihadapkan dengan permasalahan kurangnya sarana dan prasarana seperti ini. Nah, yang terakhir isu keberhasilan kurikulum penjas. Nah, keberhasilan kurikulum ini pada setiap jenjang pendidikan sampai saat ini masih dirasakan samar ya, ukuran yang memang digunakan oleh setiap orang dalam menafsirkan keberhasilan program masih bersifat sama rata dan cenderung bersifat lokal, belum menyeluruh sebagai tercantum dalamnya tujuan. Nah, ini disebut cerminan ya. Sebagai cerminan ini dapat diperhatikan karakteristik pada lulusan pendidikan jasmani yang dijadikan patokan di beberapa negara maju ya, yang salah satunya itu dikemukakan oleh NASPI ya, National Association for Sport and Physical Education pada 1992 ya. Ini yang pada intinya mengemukakan bahwa memiliki keterampilan-keterampilan yang penting untuk melakukan bermacam-macam kegiatan fisik, bugar secara fisik, berpartisipasi secara teratur dan aktivitas jasmani, terus mengetahui akibat dan manfaat dari keterlibatan aktivitas jasmani itu sendiri, menghargai aktivitas jasmani dan kontribusi terhadap gaya hidup yang sehat. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.